Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun dan seluruh negara di dunia terkena dampaknya, termasuk Belanda. Sejak awal tahun 2020, aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda berubah signifikan. Dari bekerja di kantor menjadi bekerja dari rumah. Dari nongkrong bersama sahabat di kafe menjadi karantina mandiri di rumah. Dari berinteraksi akrab dengan teman menjadi menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini adalah kedua kalinya dilalui di masa pandemi. Suasananya tentu saja berbeda dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Bagaimanakah suasana Ramadan dan Idul Fitri tahun ini di Belanda? Perbedaannya itu ya, sekarang kita bisa makan malam di sini. Sebelum jam malam itu, ketika sudah selesai sholat, kita hanya sekedar minum kopi atau minum teh, makan jajan terus pulang. Karena sampai di rumah harus jam 10. Setelah jam malam sudah selesai, kita sudah agak tidak terkejar-kejar, kita lebih tenang di sini sekaligus untuk bisa melakukan sholat tarawih. Bedanya itu di perasaan aja sebetulnya, di perasaan. Kalau tahun kemarin itu kan kita masih ada suasana seperti mencekam gitu. Nah, seperti mencekam ini sebenarnya ini kita kena apa enggak itu kan kita masih ini nih, kita masih menebak-nebak gitu. Kita tidak selenggarakan taraweh. Memang pada saat itu baru pertama kali kita mengalami sehingga belum ada pengalaman apapun. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita sudah belajar dengan waktu, belajar dengan keadaan, akhirnya kita beranikan diri untuk melakukan sholat taraweh. Perbedaannya banyak sekali. Kita tuh dahulu memang sengaja mengkonsentrasikan diri untuk menghadapi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara kita mendatangkan para anak-anak student yang ada dari Maroko, dari Mesir, yang suaranya bagus-bagus gitu ya, yang qiraatnya bagus-bagus, khusus kita plot untuk menjadi imam sholat taraweh. Terus kemudian juga ceramah-ceramah yang sifatnya itu ya kekinian lah. Alhamdulillah mendapatkan suasana yang berbeda. Tetapi dengan adanya pandemi ini kita menyesuaikan. Insya Allah seperti tahun yang lalu, yaitu pandemi yang pertama itu kita melaksanakan Idul Fitri tapi memang sangat terbatas. Kalau tahun lalu itu kita sekitar 100-an orang, mungkin sekarang ya antara segitulah 100 orang sesuai dengan kapasitas kita, karena pada prinsipnya pemerintah setempat ini menganjurkan untuk memakai keprotokoleran. Di atas itu 600, di bawah sini sekitar 300 sampai 400-an. Terus kemudian yang di luar pagar sana, di luar ini, di dalam pagar, di dalam pagar itu ada sekitar 5 saf, satu safnya itu kira-kira sekitar 60. Itu terus kemudian di luar pagar, jadi masya Allah itu tumpek blek. Dan memang di sini sholatnya itu agak siangan, jadi jam 9. Kalau musim dingin itu jam 9, kalau musim panas itu jam 10. Kita mulai sholat idnya, sehingga orang-orang yang datang dari jauh, misalkan dari Groningen, dari Eindhoven, itu mereka punya space waktu yang cukup. Kalau yang sebelum pandemi itu memang mereka spesial datang ke sini untuk membayar, behen lah istilahnya, tatap muka gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini kita juga memfasilitasi untuk memberikan pemberitahuan bahwa zakat bisa dilaksanakan melalui transfer. Penyaluran selama ini kita prioritaskan kepada warga negara kita di sini yang tanda kutip kaum duafa itu. Terus kemudian selebihnya akan kita salurkan ke Indonesia kalau memang memungkinkan. Tapi prioritasnya adalah yang ada di sini. Pesannya ya pokoknya ikuti aturan pemerintah. Kalau misalkan kita disiplin, insya Allah kita akan segera kembalilah ke suasana yang normal insya Allah. Sebanyak kurang lebih 5% dari masyarakat Belanda adalah Muslim. Suasana menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri di negara yang mayoritas masyarakatnya non-Muslim tentu saja memiliki tantangan tersendiri. Bagaimanakah suasana masyarakat Muslim Indonesia di Belanda menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri di negara kincir angin?
kalau summer di sini Pak ya, musim panas itu, aduh benar-benar susah, tapi alhamdulillah berkahnya kita punya benar niat, kepengen menjalankan dalam 1 bulan full itu menjalankan puasa dari mulai subuh 3:30 sampai jam 9:30, kadang-kadang kita baru buka puasa. Jamnya yang berbeda jauh sekali, dan setiap harinya kita berbuka itu tidak sama waktunya. Namanya ini menuju ke summer, jadi semakin lama kita akan semakin lama menjalankan puasanya. Setiap mau Idul Fitri gitu kan pada mudik hanya untuk supaya bisa berkumpul dengan keluarga. Ya sedihnya di sini kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga, tapi ya alhamdulillahnya kita di sini ada komunitas Indonesia. Di sini kita harus fokus ke telepon. Kita melihat jadwal, oh ini sekian, jadwal sholat sekian, jadwal fajar sekian. Biasanya bukber bareng kan, jadi itu sangat ya dirindukan lah. Dari tahun 2019 pandemi itu, kita benar-benar nggak ada kegiatan terawih, nggak ada buka bersama. Itu yang saya kehilangan. Sebelumnya ketika Ramadan itu masjid ini penuh sekali, penuh jamaah, mau lewat aja sampai permisi harus lewat gitu, sampai benar-benar full di atas ataupun di bawah itu benar-benar full, orangnya banyak sekali. Tapi setelah pandemi kita harus dibatasi. Paling berbeda itu pada saat kita berbuka puasa bersama biasanya, karena ada jamaah dari luar seperti Maroko, Afrika. Kami biasanya mengingatkan takjil tidak seramai yang seperti 2 tahun yang lalu kan. Sangat rindu sama keluarga gitu, tapi ya apa boleh buat, karena sekarang kita udah sama-sama sini, orang-orang kitanya sama, ya udah saya jadinya udah nggak kehilangan lagi, udah sama aja lah gitu. Ketemu sama orang tua, berkumpul dengan keluarga, terus makanannya masakan orang tua itu kan yang paling the best gitu. Pertama keluarga sih, karena kita pas mau berangkat sholat bareng-bareng keluarga, tapi di sini kita nyepeda sendiri gitu. Bukannya tidak terlalu spesial sih, itu aja. Meskipun perayaan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini masih belum kembali normal, masyarakat Muslim Indonesia di Belanda tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan penuh semangat bersama keluarga. Hal yang sama juga dirasakan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Bapak Meyerfas, yang baru tiba dan memulai tugasnya di Belanda pada bulan November 2020. Bagaimana Bapak Duta Besar Meyerfas menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri di Belanda? Pengalaman pertama di Belanda dan pengalaman pertama puasa untuk jangka waktu yang panjang. Saya pernah bertugas di beberapa negara dan kebetulan di negara itu pelaksanaan puasanya saya winter. Tapi yang agak-agak ke summer baru sekarang, jadi 17,5 jam ya. Rasanya itu gimana ya? Lapar sih enggak, tapi menunggunya lama. Apalagi kalau udah kita biasanya kan setelah jam 6 gitu kita udah mikir kita akan makannya. Tapi jam 6 ternyata masih harus menunggu 3 jam lagi. 3 jam, jadi tiap kita lihat jam. Jam 8 kita lihat jam. Kita mau pergi ngabuburit, kita juga udah bingung. Apalagi sekarang ngabuburit mau kemana ya. Jadi kesannya apa? Lama. Tapi yang lain sih enggak masalah. Jadi pelayanan publik selama pandemi terpaksa disesuaikan. Pandemi yang kita dituntut untuk menjaga diri agar kita tidak tertular dari virus COVID-19. Di satu pihak pelayanan harus tetap jalan, tapi di pihak lain kita juga harus memperhatikan faktor bahwa kita dalam masa menghadapi pandemi agar warga negara kita tidak terkena virus COVID-19. Jadi bentuknya gimana? Pelayanan tetap, tapi orangnya dikurangi, tidak bisa banyak karena juga harus dijaga jarak, fasilitasnya juga harus tersedia dengan lebih baik
Kalau dulu bisa mungkin orangnya padat nggak apa-apa, tapi sekarang nggak boleh lagi padat-padat. Ya, jadi itu aja disesuaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami ya adanya pelayanan yang harus kita lakukan. Semua orang berkepentingan, tapi juga kita harus membatasi karena itu juga bagian dari perlindungan warga negara Indonesia. Jadi kalau nanti orang mengurus ke sini, misalnya perpanjangan paspor, terus dia terkena, berarti kita tidak melindungi ya. Jadi kita harus bisa berjalan dua-duanya. Tapi kalau ada hal-hal yang mendesak di KBRI tetap diprioritaskan lah. Jadi jangan khawatir, harapannya tidak ada warga negara Indonesia dalam masa seperti ini akan mengalami kesulitan dalam kaitannya dengan pelayanan KBRI. Pertama, karena kita dalam masa pandemi ya, kita ikutilah apa yang dimintakan agar kita melakukannya untuk kepentingan kita. Ya kita juga termasuk keluarga kita. Yang diminta sama kita sekarang tidak banyak. Utamanya 3. Jaga jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan, ditambah 2 lagi, jauhi kerumunan, dan jangan keluar rumah kalau tidak diperlukan. Hanya 5 itu. Jadi itulah yang langkah yang harus kita lakukan untuk membanggar diri kita, untuk membuat diri kita tidak tertular virus COVID-19, tidak terseret arus pandemi sekarang. Teman-teman, Bapak Ibu, mari kita ikuti. Karena itu untuk kita. Kedua, karena ini berlangsung sudah cukup lama ya, jaga semangat. Apalagi bagi yang punya tanggung jawab, jaga semangat orang-orang yang kita tanggung jawabi, orang-orang yang bekerja untuk kita, orang-orang yang kita pelayanannya memerlukan senyum kita, orang tua kita mungkin, anak-anak kita, jaga semangat mereka. Bagaimana caranya? Jaga semangat kita sendiri. Karena suasana ini suasana yang lain ya, yang kita tidak pernah mempersiapkan diri bahwa kita akan menghadapi suasana seperti ini. Bayangkan kita tidak bisa ketemu orang jangka waktu lama, mungkin anak-anak kita juga tidak sekolah, kita juga tidak ke kantor, kita tidak bebas ya seperti yang sebelumnya. Kemana kita pergi, ingin pergi kita pergi. Kita belanja, kita ke restoran. Sekarang itu semua tidak ada. Dan itu sudah hampir 1,5 tahun. Sedikit banyak tentu akan mempengaruhi kepada suasana kehidupan kita. Tapi apapun itu, jaga suasana hati kita. Juga bagi kita warga negara yang semuanya beragama ya, the good side-nya juga pandemi ini mendekatkan kita kepada tugas-tugas religi ya, tugas-tugas keagamaan ya. Mungkin kita lebih khusyuk dalam beribadah ya. Yang dulu mungkin kita karena waktunya sedikit, banyak hal yang ibadah mungkin tidak sempurna kita lakukan, sekarang kita bisa melakukan dengan baik. Yang penting juga kita tingkatkan kebersamaan kita, karena dalam masa pandemi ini tidak ada seorang pun yang kuat untuk diri dia sendiri. Dia bisa mengatasi diri dia sendiri. Dia pasti memerlukan orang lain. Begitu kena seseorang, dia kan harus isolasi. Dia tidak bisa pergi belanja, tidak bisa pergi ke pasar, tidak bisa melakukan yang kita, dan dia butuh orang lain. Nah, orang lain itu kita sediakan diri kita, jadi kita bantulah. Nah, kita lihat ya, kasih perhatian. Kalau ada teman-teman yang sudah lama tidak muncul, mungkin dalam komunikasi kita sapa. Dan Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada apa-apa, hubungin kami di KBRI. Kalau memang ada masalah dan bantuan diperlukan, bagaimanapun KBRI dalam rumah kita bersama, hubungin KBRI atau datang ke KBRI. Atau minta bantuan KBRI. Ya mudah-mudahan dengan begitu kita bisa sama-sama mencari jalan keluar, atau mungkin kita bisa saling bertukar pikiran bagaimana ke depan sebaiknya dari apa yang kita hadapi masa sekarang ini, atau mungkin sekedar mencari rumah tempat kita bisa ngobrol, bisa saling bertukar informasi lah. Itu aja pesan saya. Di luar itu ya kita kompak-kompak lah. Bagaimanapun kita di negara orang, ya hanya kita yang bisa saling membantu di sini. Dan harapannya moga-moga bagi umat muslim
yang merayakan Idul Fitri setelah 1 bulan berpuasa. Mudah-mudahan dapat menjalani Lebaran ini dengan suasana penuh keceriaan, penuh kemenangan setelah 1 bulan berpuasa yang seperti yang dibilang tadi waktunya cukup panjang, tapi kemenangan yang kita rasakan harusnya lebih daripada kemenangan pada saat kita melakukan puasa dengan suasana yang normal ya seperti di Indonesia. Lakukan dengan gembira, syukuri apapun yang ada sama kita, tapi sekali lagi kita berada dalam suasana pandemi. Kita perlu tetap menjaga agar kita tidak terkena virus COVID-19. Patuhi apa yang sudah disampaikan pemerintah. Yang 5 tadi, mudah-mudahan kita bisa selamat dari adanya COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan juga kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada saudara-saudara saya umat muslim yang merayakan Lebaran setelah 1 bulan penuh berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam masa pandemi, KBRI Den Haag senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Indonesia di Belanda. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir, ibadah puasa Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan dengan kondisi yang lebih baik. Terima kasih. Salam dari Belanda.